warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul, sehingga kita dapat bermuajah, bertatap muka meskipun di layar kita masing-masing. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW yang telah kita nanti syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Alim Khairi selaku pengampu atau pembimbing pada mata kuliah Fikih 2 di semester 3 kali ini. Tak lupa teman-temanku senasib seperjuangan yang saya banggakan. Om Swastiastu semuanya, apa kabar? Semoga kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun di tengah pandemi kali ini. Kami dari kelompok 5 akan sedikit menjelaskan tentang hukum pewarisan yang ada di Indonesia. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah lebih baiknya kita itu mengetahui dulu arti dari hukum pewarisan itu sendiri. Nah, hukum pewarisan yakni merupakan hukum yang mengatur tentang pewarisan atau bagian-bagian harta yang diwariskan oleh si pewaris kepada ahli waris atau orang yang mendapatkan warisan. Kalau dalam Islam, hukum waris itu biasa dikenal dengan ilmu faraid. Nah, ilmu faraid adalah ilmu tentang pemindahan hak kepemilikan dari si pewaris atau orang yang meninggal kepada orang yang berhak untuk menerima harta warisan ini, atau biasa disebut dengan ahli waris. Nah, hukum warisan yang berlaku di Indonesia itu ada 3 macam. Yang pertama adalah hukum BW, itu adalah hukum waris yang berlaku sudah sejak zaman dahulu sebelum Indonesia merdeka. Hukum BW ini masih berlaku hingga sekarang dan berlaku untuk orang Eropa yang ada di Indonesia atau orang luar, orang Cina yang berada di Indonesia. Dan yang kedua adalah hukum kewarisan menurut adat. Dan hukum kewarisan ini itu sudah ada juga sejak zaman dulu, sejak zaman nenek moyang kita, dan tidak bisa kita pungkiri lagi di Indonesia itu termasuk negara dengan berbagai budaya dan etnis dan berbagai macam adat yang ada di Indonesia, tidak terkecuali adat tentang kewarisan. Nah, adat tentang kewarisan sendiri di berbagai daerah itu masih ada yang menggunakan hukum adat untuk mendapatkan warisan atau membagi harta waris. Contohnya adalah hukum kewarisan yang sistemnya itu patrilinear, matrilinear, dan bilateral atau parental. Dan yang ketiga adalah hukum kewarisan di Indonesia menurut hukum Islam, yang mana telah kita bahas sebelumnya di makalah-makalah sebelumnya, di kelompok-kelompok sebelumnya itu sudah pernah dibahas tentang hukum kewarisan menurut Islam. Mungkin kali ini akan saya jelaskan sedikit lagi. Hukum kewarisan menurut Islam itu memiliki beberapa sumber, yakni yang pertama adalah Al-Quran, dan yang kedua adalah hadis, dan yang ketiga itu adalah ijma atau kesepakatan ulama, dan yang keempat adalah ijtihad para ulama. Nah, dari ketiga hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia, mungkin akan dijelaskan lebih detail lagi bagaimana sistematika hukum BW, bagaimana sistematikanya atau asas-asasnya hukum menurut adat dan hukum menurut Islam itu sendiri. Mungkin ketiga ini akan dijelaskan lebih detail oleh teman-teman satu kelompok saya. Nah, dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai hukum kewarisan Islam. Yang pertama adalah asas-asas hukum kewarisan Islam. Asas-asas hukum kewarisan Islam menjadi acuan yang urgen dalam menetapkan pembagian waris dalam Islam. Di samping itu, asas-asas hukum kewarisan Islam merupakan
pijakan bagi umat Islam dalam menyelesaikan persoalan kewarisan karena landasannya berasal dari sumber hukum Islam pertama dan kedua yang masuk kategori sumber hukum Islam yang telah disepakati oleh fuqaha. Adapun asas-asas hukum kewarisan Islam dapat diklarifikasikan sebagai berikut. Yang pertama adalah asas ijabari atau paksaan. Ijabari secara etimologi artinya paksaan, yaitu melakukan sesuatu dengan sendirinya. Dalam hukum waris Islam berarti terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup terjadi dengan sendirinya. Artinya tanpa adanya perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari si pewaris. Dengan kata lain, adanya kematian pewaris, secara otomatis hartanya akan beralih kepada ahli warisnya. Yang kedua adalah asas kewarisan akibat kematian. Asas kewarisan akibat kematian ini adalah kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia dan kewarisan ada sebagai akibat dari meninggalnya seseorang. Dengan kata lain, harta seseorang tidak dapat beralih seandainya dia masih hidup. Yang ketiga adalah asas bilateral. Asas bilateral dalam hukum waris Islam berarti seseorang menerima hak atau bagian warisan dari kedua belah pihak, yaitu dari kerabat keturunan laki-laki dan dari kerabat keturunan perempuan. Yang keempat adalah asas individual. Asas individu dalam hukum waris Islam berarti harta warisan tersebut dapat dibagi-bagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Yang kelima adalah asas keadilan berimbang. Asas keadilan berimbang yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaannya. Selanjutnya adalah ahli waris dalam hukum Islam. Diketahui bahwa ahli waris adalah sekumpulan orang atau seseorang atau individu atau kerabat-kerabat atau keluarga yang ada hubungan keluarga dengan si meninggal dunia dan berhak mewarisi atau menerima harta peninggalan yang ditinggal mati oleh seseorang pewaris. Ahli waris dalam hukum Islam yaitu yang pertama ahli waris nasabiyah. Ahli waris nasabiyah yaitu ahli waris yang mendapat warisan karena hubungan darah. Yang kedua adalah ahli waris sababiyah, yaitu ahli waris yang mendapat warisan karena adanya perkawinan yang sah dan karena memerdekakan hamba sahaya. Orang-orang yang berhak menerima harta waris dari seseorang yang meninggal yaitu sebanyak 25 orang. Yaitu terdiri dari 15 orang dari pihak laki-laki dan 10 orang dari pihak perempuan. Golongan ahli waris dari pihak laki-laki yaitu yang pertama anak laki-laki, kedua anak laki-laki dari anak laki-laki atau cucu dari pihak anak laki-laki, terus ke bawah asal pertaliannya masih terus laki-laki. Yang ketiga bapak, keempat kakek dari pihak bapak, dan terus ke atas pertalian yang belum putus dari pihak bapak. Yang kelima adalah saudara laki-laki seibu sebapak, keenam saudara laki-laki sebapak saja, dan ketujuh saudara laki-laki seibu saja. Yang kedelapan yaitu anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu sebapak, yang kesembilan anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak saja, yang kesepuluh saudara laki-laki bapak atau paman dari pihak bapak yang seibu sebapak, yang ke-11 saudara laki-laki bapak yang sebapak saja, yang ke-12 anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki atau paman yang seibu sebapak, yang ke-13 anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki atau paman yang sebapak saja, yang ke-14 adalah suami, dan yang ke-15 adalah laki-laki yang memerdekakannya. Dan apabila 15 orang laki-laki tersebut semua ada, maka yang mendapatkan harta warisan hanya 3 orang saja. Yang pertama adalah bapak, kedua anak laki-laki, ketiga adalah suami. Golongan ahli waris dari pihak perempuan yaitu yang pertama anak perempuan, yang kedua anak perempuan dari anak laki-laki, dan seterusnya ke bawah asal pertaliannya dengan yang meninggal masih terus laki-laki. Yang ketiga ibu, yang keempat ibu dari bapak,
Yang kelima, ibu dari ibu, terus ke atas pihak ibu sebelum berselang laki-laki. Yang keenam, saudara perempuan seibu sebapak. Yang ketujuh, saudara perempuan yang sebapak. Kedelapan, saudara perempuan seibu. Yang kesembilan, istri. Dan yang kesepuluh, perempuan yang memerdekakan si mayat. Dan apabila 10 orang perempuan tersebut ada semua, maka yang dapat mewarisi dari mereka itu hanya 5 orang saja. Yang pertama adalah istri, kedua anak perempuan, tiga anak perempuan dari laki-laki, keempat adalah ibu, yang kelima adalah saudara perempuan yang seibu sebapak. Selanjutnya adalah penghalang kewarisan menurut hukum Islam. Penghalang kewarisan adalah suatu sifat atau tindakan yang menyebabkan ahli waris yang bersifat dengan sifat tersebut atau melakukan tindakan tersebut tidak dapat menerima warisan sekalipun memenuhi sebab-sebab dan syarat-syarat mewarisi. Ada bermacam-macam penghalang seseorang menerima warisan, antara lain yang pertama adalah perbudakan. Seorang budak adalah milik tuannya secara mutlak, karena ia tidak berhak untuk memiliki harta, sehingga ia tidak berhak untuk memiliki harta. Dan dia tidak bisa menjadi orang yang mewariskan dan tidak akan mewarisi dari siapapun. Yang kedua yaitu karena pembunuhan. Seseorang yang membunuh ahli warisnya atau seseorang yang membunuh orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum, maka ia tidak dapat mewarisi harta yang terbunuh tersebut. Ketentuan ini mengandung kemaslahatan agar orang lain tidak mengambil jalan pintas untuk mendapatkan harta warisan dengan membunuh orang yang mewariskan. Yang ketiga, karena berlainan agama. Yang dimaksud berlainan agama di sini adalah berbedanya agama yang dianut antara pewaris dengan ahli warisnya. Artinya, seseorang muslim tidaklah mewarisi dari orang yang bukan muslim. Begitu pula sebaliknya, seseorang yang bukan muslim tidaklah mewarisi dari seorang muslim. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seorang muslim tidak mewarisi dari orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi dari seorang muslim. Yang keempat yaitu karena murtad atau ridha. Murtad artinya seseorang yang pindah agama atau seseorang yang keluar dari agama Islam. Disebabkan tindakan murtadnya itu, maka seseorang tersebut batal dan kehilangan hak warisnya. Yang kelima, yaitu karena hilang tanpa berita. Karena seseorang itu hilang tanpa berita dan tak tentu di mana alamat dan tempat tinggal selama 4 tahun atau lebih, maka orang tersebut dianggap mati karena hukum. Mati hukumnya dengan sendirinya tidak mewaris dan menyatakan mati tersebut dengan putusan hakim. Selanjutnya adalah hak dan kewajiban ahli waris menurut hukum Islam. Setiap ahli waris mempunyai hak dan kewajiban terhadap harta peninggalan yang ia terima. Hak ahli waris adalah menerima harta warisan yang telah menjadi bagiannya tersebut. Sebaliknya, ahli waris pun mempunyai beberapa kewajiban sebagai ahli waris. Kewajiban yang dimaksud diantaranya seperti mengurus biaya perawatan jenazah dan segala hutang pewaris dan lain sebagainya. Dan dengan kata lain, sebelum dilaksanakan pembagian warisan, terlebih dahulu harus diselesaikan beberapa hak yang ada sangkut pautnya dengan harta peninggalan itu. Adapun hak-hak yang harus diselesaikan dan harus dibayar antara lain, yang pertama yaitu zakat. Apabila telah sampai saatnya untuk mengeluarkan zakatnya, maka harus dikeluarkan zakat tersebut terlebih dahulu. Yang kedua adalah belanja, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan dan pengurusan si mayat tersebut, seperti harga kain kafan, upah menggali kuburan, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah hutang. Jika si mayat tersebut meninggalkan hutang, maka hutangnya itu harus dibayar terlebih dahulu. Yang keempat adalah wasiat. Jika si mayat itu meninggalkan pesan atau wasiat agar sebagian hartanya tersebut diberikan kepada seseorang atau orang lain, maka wasiat itu harus dilaksanakan sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 11 yang artinya,
Pembagian harta warisan itu dilaksanakan sesudah dikeluarkan wasiat yang diwasiatkan dan sesudah dibayar hutangnya. Selanjutnya yaitu hukum kewarisan menurut hukum perdata. A. Asas-asas hukum kewarisan perdata. Asas-asas hukum kewarisan perdata seperti hukum waris pada umumnya. Hanya saja ada beberapa hal yang disesuaikan atau dipengaruhi oleh adanya praktek-praktek yang timbul yang berlaku di masyarakat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hanyalah hak-hak dan kewajiban di lapangan hukum kekayaan harta benda yang dapat diwariskan. Yang kedua, adanya saisina bagi ahli waris, yaitu ahli waris yang dengan sendirinya atau secara otomatis memperoleh hak milik atas segala barang dan hak atas segala kewajiban dari seseorang yang meninggal. Yang ketiga yaitu asas kematian. Pewarisan hanya dapat dilakukan karena meninggalnya seseorang atau meninggalnya si pewaris. Tanpa meninggalnya si pewaris, maka tidak bisa disebut dengan pewarisan. Yang keempat yaitu asas individual. Asas individual adalah ahli waris perorangan atau secara pribadi menjadi ahli waris. Yang kelima, asas bilateral, yaitu seseorang dapat mewarisi harta warisan dari pihak ayah maupun dari pihak ibunya. Yang terakhir, asas penderajatan. Ahli waris yang derajatnya lebih dekat maka akan menutup ahli waris yang derajatnya lebih jauh. Ahli waris dalam hukum perdata. Di dalam KUHP mengenal 4 golongan ahli waris yang mempunyai giliran untuk berhak menerima harta warisan. Dalam pengertian bahwa ada golongan-golongan yang tidak berhak menerima harta warisan, dan apabila golongan pertama tidak ada, maka golongan kedua saja yang berhak menerima harta warisan. Berikut golongan-golongan tersebut, yaitu golongan pertama, yang termasuk golongan ini adalah suami atau istri, anak-anaknya, serta keturunan-keturunannya. Selanjutnya yaitu golongan kedua. Yang termasuk golongan kedua yaitu orang tua, baik ayah maupun ibu, lalu saudara-saudara baik sekandung, sebapak maupun seibu. Kemudian golongan ketiga, yang termasuk golongan ini yaitu keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas sesudah orang tua dari pihak ibu maupun pihak ayah. Harta warisan dibagi menjadi 2 closing terlebih dahulu, yaitu 1 bagian untuk keluarga garis ibu lurus ke atas, sedangkan 1 bagian lagi untuk keluarga garis bapak lurus ke atas. Selanjutnya yaitu golongan keempat, yang termasuk golongan ini yaitu keluarga keturunan garis menyamping sampai derajat ke-6. Ada 2 syarat untuk menjadi ahli waris, yaitu ahli waris yang ditentukan oleh undang-undang dan ahli waris yang ditentukan oleh wasiat. Ahli waris yang ditentukan oleh undang-undang adalah ahli waris yang diatur atau ahli waris yang sebagaimana ada di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan ahli waris yang ditentukan oleh wasiat yaitu ahli waris yang mendapatkan harta warisan karena si pewaris menulis surat wasiat untuk ahli warisnya. Penghalang kewarisan menurut hukum perdata. Menurut undang-undang, ada sebab-sebab seorang ahli waris tidak patut menerima warisan dari si pewaris, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ahli waris menurut undang-undang tidak patut menerima warisan secara ab intestato, seperti dalam pasal 838, 839, dan 840 dari KUHP, ialah A. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh si pewaris. B. Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena cara fitnah telah melakukan pengaduan terhadap si pewaris, ialah suatu pengaduan telah melakukan kegiatan kejahatan yang diancam hukuman penjara 5 tahun lamanya atau lebih berat. C. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiat. Yang do, mereka yang telah menggelapkan, merusak, dan memalsukan surat wasiat si pewaris. Yang kedua, ahli waris menurut wasiat
yang tidak patut menerima warisan ialah A. Mereka yang telah dihukum karena membunuh si pewaris. B. Mereka yang telah menggelapkan, membinasakan, atau memalsukan surat wasiat si pewaris. C. Mereka yang dengan paksaan atau kekerasan telah mencegah si pewaris untuk mencabut atau mengubah surat wasiat. Hak dan kewajiban ahli waris dalam hukum perdata. Hak ahli waris mutlak adanya dan telah diatur di dalam undang-undang. Dalam pewarisan mengenal istilah legitimi partai atau bagian mutlak adalah suatu bagian dari harta peninggalan atau warisan yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus, baik garis lurus bawah maupun garis lurus atas. Sedangkan ahli waris beneficiar adalah orang yang mempunyai hak untuk menerima warisan dengan meminta pendaftaran terhadap hak dan kewajiban, utang serta piutang pewaris. Berikut beberapa kewajiban ahli waris beneficiar, yaitu melakukan pencatatan adanya harta peninggalan dalam waktu 4 bulan setelahnya ia menyatakan kehendaknya kepada panitera pengadilan negeri bahwa ia menerima harta secara beneficiar. Selanjutnya, mengurus harta peninggalan sebaik-baiknya. Lalu, selekas-lekasnya atau secepat-cepatnya membereskan urusan harta warisan. Selanjutnya, memanggil orang-orang berpiutang yang tidak dikenal melalui surat kabar resmi. Perkenalkan, saya Evia Alia Izia akan menjelaskan tentang hukum kewarisan di Indonesia menurut hukum adat. Secara teoritis, hukum waris adat di Indonesia sebenarnya dikenal banyak ragam sistem kekeluargaan di dalam masyarakat. Dan peraturan hukum waris menurut hukum adat sendiri, peraturannya sebenarnya tergantung kebijakan dari adat masing-masing daerah di Indonesia. Di antara sistem kekerabatan adat di Indonesia yaitu yang pertama, sistem kekerabatan patrilineal, sistem kekerabatan matrilineal, sistem kekerabatan parental atau bilateral. Sistem kekerabatan patrilineal. Sistem kekerabatan ini pada prinsipnya adalah sistem yang menarik garis keturunan dari pihak ayah atau dari keturunan laki-laki saja. Dalam sistem ini, yang berhak menerima warisan hanya anak laki-laki. Sedangkan anak perempuan setelah menikah sudah dianggap keluar dari jalur kerabatnya. Kemudian yang kedua adalah sistem kekerabatan matrilineal. Pada dasarnya sistem ini adalah sistem yang menarik garis keturunan dari pihak perempuan atau ibu dan seterusnya ke atas, mengambil garis keturunan nenek moyang perempuan sehingga berakhir pada satu kepercayaan bahwa mereka semua berasal dari ibu asal. Nah, sistem matrilineal ini bisa dibilang kebalikan dari sistem patrilineal. Kemudian yang ketiga adalah sistem kekerabatan parental atau bilateral. Sistem kekerabatan ini itu menarik garis keturunan baik melalui garis bapak maupun garis pihak ibu. Sehingga dalam kekerabatan atau kekeluargaan semacam ini pada hakikatnya tidak ada perbedaan antara keluarga pihak ayah maupun pihak ibu. Kemudian yang selanjutnya adalah sistem kewarisan dalam hukum adat. Nah, tadi sistem kekerabatan, sekarang sistem kewarisan dalam hukum adat yang ada dalam masyarakat Indonesia, yaitu dibagi menjadi 3 sistem. Yang pertama yaitu sistem kewarisan individual, kemudian sistem kewarisan kolektif, dan sistem kewarisan mayorat. Kemudian
Asas-asas kewarisan menurut hukum adat. Menurut Zainuddin Ali, ada 5 macam asas hukum waris adat, yaitu yang pertama, asas ketuhanan dan pengendalian diri, yaitu adanya kesadaran bagi para ahli waris, baik rezeki berupa harta kekayaan manusia yang dapat dikuasai dan dimiliki merupakan karunia dan keridhaan Tuhan atas keberadaan harta kekayaan. Kemudian yang kedua adalah asas kesamaan dan kebersamaan hak. Yang ketiga, asas kerukunan dan kekeluargaan. Yang keempat, asas musyawarah dan mufakat. Yang kelima adalah asas keadilan. Kemudian selanjutnya, ahli waris dalam hukum adat. Masalah mengenai siapakah ahli waris dalam masyarakat adat di Indonesia adalah sangat erat kaitannya dengan sifat kekeluargaan dan bentuk masyarakat hukum daerah masing-masing yang bersangkutan. Jadi kriteria ahli waris sendiri beda-beda menurut adat masing-masing. Secara garis besar dalam hukum kewarisan adat terdapat kelompok ahli waris yang tersusun secara hierarki, yaitu 1. Kelompok utama, yaitu anak dan keturunannya, sesuai dengan ketentuan bahwa kewarisan adalah pengoperan harta benda dari suatu generasi kepada generasi berikutnya. Kemudian yang kedua adalah orang tua pewaris. Yang ketiga adalah saudara kandung pewaris beserta keturunannya. Yang keempat, kelompok keempat adalah orang tua dari orang tua pewaris atau kakek dan nenek. Kemudian yang kelima adalah anak dari kakek dan nenek pewaris atau paman dan bibi pewaris dan keturunannya. Menurut Supomo, pembagian harta warisan itu diselenggarakan dengan asas kerukunan dan kemufakatan oleh kehendak bersama ahli waris dengan suasana yang ramah tamah dengan memperhatikan keadaan istimewa dari setiap ahli waris. Biasanya pembagian itu dengan sepengetahuan semua anak, baik laki-laki maupun perempuan. Perbedaan agama tidak menghalangi hak untuk mendapatkan warisan, tanggal kelahiran, siapa yang lebih dulu lahir atau belakangan, tidak menjadi pembatasan perbedaan hak untuk mewaris. Dalam hukum adat, bagian warisan itu tidak dihitung menurut ilmu perhitungan. Kemudian selanjutnya adalah penghalang kewarisan dalam hukum adat. Penghalang yang pertama yaitu jika pewarisan tidak dapat dilakukan secara menurun, maka warisan ini dilakukan secara ke atas atau ke samping. Artinya yang menjadi ahli waris ialah pertama-tama anak laki-laki atau perempuan dan keturunan mereka. Kemudian yang kedua yaitu menurut hukum adat tidaklah selalu harta peninggalan seseorang itu langsung dibagi di antara para ahli waris adalah si pewaris meninggal dunia, tetapi merupakan satu kesatuan yang pembagiannya ditangguhkan dan ada kalanya tidak dibagi sebab harta tersebut tidak tetap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dibagi untuk selamanya. Yang ketiga, hukum adat mengenal prinsip penggantian tempat. Pada dasarnya, ahli waris dengan harta peninggalannya yang ditinggalkan oleh pewaris wajib yang pertama menyelenggarakan upacara jenazah dan penguburan, sehingga seorang ahli waris tanpa setahu ahli waris yang lainnya dapat menjual suatu bagian tertentu daripada harta peninggalan untuk keperluan itu. Kemudian membayar biaya-biaya pemakaman yang mana harus didahulukan. Kemudian membayar hutang-hutang pewaris. Kemudian yang keempat, menyelenggarakan upacara atau selamatan dalam memperingati hari meninggalnya pewaris. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.